إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang sunnah-sunnah wudhu, ya, sudah sampai kita sebutkan ada siwak, kemudian ada membaca basmalah, ya, kemudian ada juga membasuh kedua telapak tangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan hal-hal yang disunahkan pula ketika berwudhu. Kita baca tulisan dari Al-Musannif. Beliau mengatakan summa al-matmadatu, kemudian berkumur-kumur, summal istinsyaqu, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Jadi di antara sunnah-sunnah wudhu adalah berkumur-kumur. Jadi berkumur, ya, masukkan air ke dalam mulut, kemudian istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam rongga hidung. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan wal afdalu al jam'u bainahuma bi salasi gharafatin. Yang afdal, cara terbaik adalah al jam'u, mengumpulkan atau menggabungkan di antara keduanya, di antara kumur-kumur dan istinsyaq, yaitu dengan 3 cidukan. Yatamat maudu min kulli warfatin summa yastansyiqu bibaqiha, yaitu berkumur-kumur dari tiap cidukan, kemudian istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dari sisa air yang tadi digunakan untuk berkumur-kumur. Ya, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini dihukumi sunnah, ya. Diantaranya dalilnya adalah bisa kita lihat di situ disebutkan dari Laqit Ibnu Subrah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihil wudu'a wa khalil bainal asabi wa balik fil istinsaq illa an takuna shaima. Jadi di sini ada perintah untuk, yaitu istinsyaq, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, ini untuk yang perintah untuk yang istinsyaq dengan sungguh-sungguh. Yang di matan setelahnya disebutkan wal mubalaghatu fihima li ghairi shaim, yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq itu dengan yaitu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan maksimal, semaksimal mungkin bagi orang yang tidak puasa. Karena bagi yang puasa ini tidak disunahkan untuk terlalu kuat dalam berkumur-kumur atau yaitu istinsyaq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan wabalik bil istinsyaqi illa an takuna shaima. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq, kemudian istinsar, adalah bisa dilihat di hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya, ketika ditanya tentang tata cara wudhu Nabi SAW, kemudian beliau meminta yaitu 1 wadah air, kemudian berwudhu sebagaimana wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fa'akfa ala yadihi minat taur. Kemudian yaitu beliau menuangkan, ya,
yaitu dari wadah air ke tangannya. Bahwa salah yadaihi salasan, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Summa adkhala yadahu fitaur, kemudian memasukkan airnya ke dalam wadah. Famat madha wastan syaqa wastan sara bisalasi ghurafatin. Nah, di sini syahidnya ya. Poinnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mat madha berkumur-kumur, wastan syaqa memasukkan air ke dalam hidung, wastan sara mengeluarkan air dari hidung, bisalasi ghurafatin dengan 3 cidukan ya, dengan cidukan. Di riwayat lain mat madha wastan syaqa min kafin wahidatin fa fa'ala dzalika salasan. Di riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan istinsyak dari 1 cidukan telapak tangan, dan beliau melakukannya adalah 3 kali. Ini adalah dalil bahasanya Nabi SAW yaitu melakukan wudhu dengan berkumur-kumur. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Kenapa tidak dihukumi wajib? Karena Nabi SAW pernah mengatakan ya kepada seorang, yaitu perintah untuk berwudhu sebagaimana yang Allah perintahkan. Tawaddo bima amarakallah, berwudulah sebagaimana yang Allah perintahkan. Sedangkan di Al-Maidah ayat 6 tidak disebutkan, yaitu di situ berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Hanya penyebutannya adalah yaitu faghsilu wujuhakum, yaitu basuhlah yaitu wajah-wajah kalian. Di sini tidak ada menyebutkan yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sehingga seandainya itu wajib, tentu Nabi SAW akan memberikan gambaran ya bahasanya itu diwajibkan. Nah, akan tapi memang ada pendapat lain mengatakan bahasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini termasuk kategori wajib ya, termasuk kategori wajib. Allahu a'lam bishawab. Nah, di sini disebutkan bahwasanya berkumur-kumur itu bersamaan dengan istinsyak ya. Itu yang afdol itu dengan 3 yaitu cidukan ya. Dia mengatakan dengan 3 cidukan. Tata cara yang lebih bagus atau paling bagus. Nah, sebelum itu minimal berkumur-kumur adalah memasukkan air ya ke dalam mulut ya, minimalnya itu. Jadi sekedar air dimasukkan ke dalam mulut, maka itu sudah yaitu teranggap melaksanakan sunnah ya, teranggap melaksanakan apa? Sunnah berkumur-kumur. Meskipun yang maksimal air dimasukkan ke dalam mulut kemudian diputar-putar ya, kemudian diputar-putar, kemudian dikeluarkan ya. Putar-putar dengan kuat ya. Nah, untuk yang tidak berpuasa diputar-putar dengan kuat kemudian dikeluarkan. Tapi kalau dia hanya memasukkan air ke dalam mulut saja itu sudah teranggap melakukan berkumur-kumur. Demikian pula ketika dia istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ini juga ya, yaitu sekedar dia memasukkan air ke dalam hidung sudah teranggap melakukan istinsyak, sudah mencocoki dan melakukan sunnah meskipun tidak maksimal. Karena kalau maksimal nanti dia ditarik ya, dengan kuat kemudian nanti dikeluarkan, yaitu istinsar. Baik, kemudian tadi disebutkan tata cara yang lebih bagus adalah dengan al-jam'u. Jadi bisa kita tulis di matmadah. Di sini disebutkan kata musonif yang lebih baik adalah menggabungkan dengan istinsyak. Ya.
Nah, istinsyak dan madmadah ini digabungkan. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara. Ini nanti al-jam'u atau bisa disebut al-wasl ya. Kemudian ada al-fasl. Ini kalau kita rinci nanti bisa ada 3 masing-masing ini. 1, 2, 3. Ini sama, ini juga ada 3. Ini berkaitan dengan kaifiyah ya. Berkaitan dengan kaifiyah. Dengan tata caranya. Tata cara yang terbaik adalah yaitu dengan menggabungkan. Maksud dengan menggabungkan atau al-wasl adalah dia nanti antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung itu diambil dari satu cidukan ya, secara dhobit adalah demikian. Dan sudah kita sebutkan al-wasl menyambung atau al-jam'u menggabung itu bisa kita gambarkan ada 3. Yang pertama ya, cara yang pertama yaitu dia berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu dengan 3 cidukan. Dengan 3 cidukan nanti dia berkumur-kumur dengan 1 cidukan, kemudian langsung dengan digunakan lagi sisanya untuk memasukkan air ke dalam hidung. Jadi misalnya 1 kali pengambilan, kumur, masih ada sisa, kemudian masukkan air dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Kemudian ngambil lagi cidukan kedua sama, kumur-kumur, sisanya masukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan. Ketiga ngambil lagi, kumur-kumur, keluarkan, sisanya masukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Dan ini adalah cara yang terbaik sebagaimana yang disebutkan oleh musonif, yaitu wal afdalu al jam'u bainahuma, baina al madmadah wal istinsyak, yaitu dengan 3 cidukan. Berkumur-kumur untuk setiap cidukan, kemudian istinsyak dari sisa air yang dalam cidukan tadi. Sudah kita gambarkan yang paling afdal seperti itu. Kemudian bisa pula ini masih menggabung yang kedua wasl, yaitu dengan 1 cidukan saja ya, dengan 1 cidukan. Caranya adalah seorang mengambil 1 cidukan air, kemudian dia gunakan untuk ya, yaitu untuk kumur-kumur 3 kali, kemudian 3 kali. Kemudian istinsyak 3 kali. Jadi ambil 1, gunakan untuk kumur-kumur 1, kumur-kumur lagi 2, kumur-kumur lagi 3. Masih ada sisa, digunakan untuk istinsyak 1, 2, 3. Jadi hanya dengan 1 cidukan saja. Jadi lebih irit ya, sedikit ya. Bisa pula cara ketiga, ini masih menggabung ya. Jadi masih ada 1 cidukan digunakan untuk kumur sekaligus masukkan air dalam hidung. Ini dhobit dari al-wasl atau al-jam'u. Yang ketiga yaitu 1 cidukan tadi digunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak dengan diselang-seling ya. Misalnya tetap 1 cidukan sama dengan tata cara kedua tadi. Cidukannya 1 gunakan untuk kumur, langsung istinsyak, masih sisa kumur istinsyak, kumur istinsyak. Hanya 1 cidukan digunakan untuk 3 kumur, 3 masukkan air dalam hidung. Jadi ini cuma 1. Bedanya kalau yang kedua tadi, yang kedua kumur semua, kemudian istinsyak semua. Yang ketiga kumur istinsyak, kumur istinsyak, kumur istinsyak. Ini adalah al-jam'u atau al-waslu. Ini lebih afdal antara al-waslu dengan al-fasl, lebih afdal al-wasl. Nah, kalau al-fasl dipisah, ini adalah ya dhobitnya tadi, lawannya. Tidak menggabungkan antara kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung dari 1 cidukan. Ini kita tulis juga ada 3
ya, ada tiga ini ya, ada tiga cara juga. Ya, ada tiga cara. Yang pertama, cara pertama, berkumur-kumur dan istinsak dengan dua cidukan, ya. Dengan dua cidukan. Jadi mengambil cidukan, kemudian nanti ngambil satu cidukan, kemudian dia kumur. Dari cidukan pertama ini kumur 3 kali. Kemudian ngambil lagi satu cidukan, masukkan air dalam hidung, keluarkan 3 kali. Jadi dipisah. Cidukan pertama khusus untuk kumur 3 kali, cidukan kedua khusus untuk memasukkan air ke dalam hidung, istinsak dan istinsar. Kemudian ada cara kedua. Ya, kalau cara pertama tadi dengan 2 cidukan, cara kedua dengan 6 cidukan. Ya, 6 cidukan karena 6 perbuatan. Kumur-kumur 3, istinsak 3. Sehingga ini 6. Caranya adalah yaitu kumur-kumur, 1 cidukan digunakan untuk kumur-kumur, setelah itu 1 cidukan digunakan untuk istinsak. Nanti nyiduk lagi 1 untuk kumur, 1 lagi istinsak. Nyiduk lagi 1 kumur, 1 istinsak. Jadi sehingga totalnya ada 6 ya. Cara ketiga ya, 6 cidukan juga. Akan tapi 3 kumur-kumur dilakukan secara berturut-turut. 1 cidukan kumur, 1 cidukan kumur lagi, 1 cidukan kumur lagi. Ngambil lagi 1 cidukan untuk istinsak, ngambil lagi 1 cidukan untuk istinsak, ngambil lagi 1 cidukan untuk istinsak. Istinsak nanti keluarkan ya, sebagaimana kumur-kumur juga dikeluarkan, yang maksimal adalah seperti itu. Nah, ini ada 6 cara. Cara yang pertama dari al-wasl itu adalah yang paling utama, yang menggabungkan. Adapun cara yang al-fasl dipisah, maka ini yang lebih utama. Kalau fasl itu yang cara yang pertama tadi. Pertama dari al-fasl itu dengan 2 cidukan. Ya, di situ disebutkan. Kemudian wal mubalaghatu fihima li ghairi shaim. Ya, tadi sudah kita sebutkan, yaitu bersungguh-sungguh ya, yaitu bersungguh-sungguh kecuali bagi orang yang puasa. Artinya kalau kumur-kumur ya biasa saja kalau orang berpuasa. Kalau nggak berpuasa, ambil kemudian digerak-gerakkan, dikeluarkan. Demikian pula masukkan air ke dalam hidung, ambil, tarik dengan sampai ke dalam, kemudian dikeluarkan. Tapi bagi yang berpuasa tidak diperbolehkan untuk terlalu kuat seperti itu ya. Kemudian di sini disebutkan summa al-istinsyaku, menunjukkan ini urutannya, sehingga dia harus kumur dulu baru istinsak, nggak boleh kemudian misalnya dibalik ya. Misalnya dia istinsak dulu baru kumur-kumur ya. Jadi harus urut ya, harus dilakukan secara berurutan, sehingga nanti kalau menurut Ar-Ramli, yaitu yang teranggap adalah yang dilakukan pertama ya, yang dilakukan pertama kali, sehingga kalau dia nggak kumur langsung istinsak, maka itu yang teranggap, sehingga nanti kumur-kumurnya tidak terhitung dan membasuh 2 tangan tidak terhitung. Jadi harus dilakukan secara urut. Demikian untuk pertemuan kali ini tentang kesunahan wudhu, yaitu berkumur-kumur dan istinsak, kemudian juga istinsar. Untuk kesunahan berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.